Oke. Jadi di sini saya ada sebuah access point, mereknya TP-Link tipe WR840N ya. Jadi terdiri dari 5 port. Ada satu port WAN, kemudian ada 4 port internet. Jadi kalau dilihatin ya begini, yang biru adalah nanti port untuk internet, yang 1 sampai 4 ini adalah untuk akses dari komputer atau PC. Nah, untuk login default dari access point tipe ini adalah tplinkwifi.net. Buka browser, kemudian ketikkan tplinkwifi.net, kemudian enter, dia akan muncul halaman loginnya. Nah, sebelum itu pastikan dulu kabel yang kita gunakan adalah kabel yang benar. Kalau untuk menghubungkan dari perangkat komputer ke access point atau router, kita pakai kabel apa ya? Pakai kabel apa? Straight apa cross? Kalau kabel straight itu gimana ya, ujung-ujungnya sama apa beda? Yang jelas kabel yang kita gunakan adalah ujung-ujungnya sama, bukan beda. Kalau kabel straight ujungnya sama apa beda? Kelas 1 kan katanya udah dapat pengkabelan. Kalau kabel straight ujungnya sama apa beda? Coba browsing. Sama apa beda kalau kabel straight? Ujung kabel straight. Ingat-ingat lagi. Ujung kabel straight oke. Ujungnya sama apa beda? Kabel cross, kabel straight. Kalau tadi katanya yang sesi 1 bilang pakai kabel cross katanya. Sesi 2 bilang kabel straight. Yang benar kabel apa? Straight ya. Nanti kalau ada temannya atau pada saat saya bentuk kelompok nanti ada temannya yang bilang pakai kabel cross, kasih tahu aja pakai kabel straight ya. Jadi ujungnya sama, itu kuncinya. Kalau ujungnya beda, itu untuk menghubungkan device yang sama, komputer ke komputer gitu, misalnya komputer ke laptop. Kalau komputer ke switch atau ke router atau ke access point gunakan kabel. Hah? Kok bingung lagi? Contoh penggunaan kabel straight: menghubungkan komputer dengan switch jaringan, menghubungkan komputer dengan hub, menghubungkan komputer dengan LAN, menghubungkan switch hub dengan jaringan, menghubungkan switch dengan router jaringan. Oke.
Pastikan itu benar dulu sebelum kita konfigurasi. Selanjutnya baru buka browser, kemudian ketik tplinkwifi.net ya. Alamat login itu beda-beda sesuai dengan tipe access point ya atau router. Sebentar dulu ya, saya kasih info ke absen. Oke, lanjut. Secara default itu biasanya tertulis di bawah sini, ada keterangannya di bawah ya. Kalau nggak kelihatan, saya kasih tahu. Default loginnya adalah admin. Selanjutnya kita lihat yang muncul pertama adalah pilihan quick setup. Nggak kelihatan ya? Boleh. Yang muncul adalah quick setup. Jadi cara cepat untuk setting. Ada dua pilihan ya, cara cepat dan cara biasa. Jadi tadi saya sempat nyoba dengan quick setup karena kita nggak ada sumber internet di sini ya. Kita pakai cara manual aja. Kita mulai dari operation mode. Jadi kali ini saya coba gunakan modenya router. Kemudian setelah klik router di save. Lanjut bagian network ada WAN. WAN ini adalah nanti sumber internetnya. Tadi pada port yang berwarna untuk WAN saya bilang port yang berwarna apa? Udah sempat saya bilang ya. Di sini ini ada 5 port. Jadi ada satunya adalah port WAN. Jadi yang berwarna biru. Sumber internet dimasukin ke port WAN yang berwarna biru. Lanjut di sini saya gunakan static IP saja. Tapi sebenarnya juga boleh menggunakan dynamic IP. Jadi kalau dynamic IP itu access point ini akan meminta IP dari sumber internet. Nah, di sini saya sedikit jelaskan. Misalnya kalau di sini sumber internet adalah 192.168.1.1, maka alamat atau IP dari access point harus dalam satu segmen. Kalau di sini 192.168.1.1 alamat IP access point-nya ya harus 192.168.1 titik di belakangnya baru bebas. Mau pakai titik 10, titik 5, titik berapa yang jelas tidak bentrok dengan IP yang lain. Kalau misalnya sumber internet IP-nya 192.168.31.1 IP access point-nya harus berapa? Kira-kira 192.168.31 titik ya di belakangnya bebas ya, anggap aja 10. Jadi harus begitu ya. Nah, dalam konfigurasi kali ini saya mengasumsikan bahwa sumber internet adalah 192.168.1.1. Jadi saya buat di sini 192.168.1.252. Subnet masknya 255.255
T0. Ini IP kelas berapa ya? Tahu nggak? Kelas apa? Kelas C ya? Oke, kemudian gateway-nya kita gunakan gateway dari sumber internet 192.168.1.1. DNS server juga sama 1.1. Kalau secondary-nya opsional, boleh diisi boleh enggak. Saya gunakan DNS Google aja. Pastikan setiap melakukan konfigurasi kita klik tombol save. Oke, sudah. Lanjut ke menu wireless. Nah, jadi secara default untuk TP-Link tipe WR840 ini nama SSID-nya adalah TP-Link TP-Link underscore ini ya, underscore EB10. Ini beda-beda tiap TP-Link namanya. Tapi yang jelas ini depannya sama, TP-Link strip apa itu di belakangnya. Saya ganti saja dengan 11 TKJ-A. Kemudian modenya tetap 11 BGN mix, channel auto, channel with auto. Kemudian enable SSID broadcast. Kenapa harus kita enable? Kalau tidak di enable, maka perangkat lain tidak akan bisa mendeteksi wireless ini. Kalau tidak di enable, nanti kalau mau connect harus dengan cara manual. Lanjut, saya save. Sekarang sudah kelihatan di device lain bahwa ada SSID atau wireless dengan nama 11 TKJ-A. 11 TKJ-A, kemudian passwordnya masih belum kita tahu. Coba aja dicek di HP kalian, pasti sudah ada. Baru lanjut kita setting wireless security. Di sini kita akan setting passwordnya, password dari wireless. Di sini saya ganti dengan 098765. Jadi modenya WPA garing WPA 2 ya, itu yang akan kita gunakan. Kemudian di save. Oke, kurang dari 8 karakter ya, salah. Jadi di sini harus minimal 8 passwordnya. Jadi saya ganti aja Sakti TKJ-A. Save. Lanjut ke DHCP. Di sini karena modenya router, maka setiap device yang connect ke access point ini akan mendapatkan IP dari router ini. Jadi rentangan IP-nya adalah ini, 192.168.0.100 sampai 192.168.0.199. Jadi ada kurang lebih berapa ya user yang bisa connect? Berapa? Kalau rentangan IP-nya dari 100 sampai 199, berapa yang bisa connect? Berapa yang bisa user connect? Jadi setiap user tuh dapat IP 192.168.0.100, 192.168.0.101 sampai dengan 199. Jadi berapa nih rentang IP-nya? Berapa jumlah usernya kalau segini rentang IP-nya? Berapa? 100 apa 99?
100 ya. Jadi logikanya dalam satu access point ini bisa nampung 100 user, tapi dalam penerapannya kadang-kadang nggak bisa. Oke, lanjut lagi. Di sini tidak ada kita rubah. Oke, sampai di sana dulu. Silakan kalian bisa coba connect ke WiFi 11 TKJA ya. Passwordnya kan apa tadi? Sakti TKJA. Sakti TKJA. Silakan coba connect, kemudian cek rentang IP yang didapatkan berapa. Benar nggak rentang IP-nya didapat 0 dari 0.100 sampai 0.199. Passwordnya Sakti TKJA, huruf kecil semua. Tapi tidak ada koneksi internetnya ini ya. Tadi sudah saya bilang di awal, tidak ada koneksi internet. Silakan cek IP-nya. Kalau di HP saya dapat 192.168.0.110. 108 ada yang dapat 102 ya. 103. Oke, berarti benar rentangan IP-nya dari 0.100 sampai 199. Tapi mohon maaf, di sini nggak ada sumber internetnya. Sudah? Kalau sudah connect, sebenarnya kalian sudah bisa langsung konfigurasi dari HP kalian ya. Coba aja buka di sana. Buka di sana tplink-wifi.net atau 192.168.0.1. Bisa ketik 192.168.0.1 atau tplink-wifi.net. Keluar nggak halaman loginnya? Kalau nggak mau tplink-wifi.net, ketik 192.168.0.1. Kenapa? Di browser. Ketik 1. Ketik di browser, di Google atau di Opera. Itu 92.168.0.1. Itu adalah default gateway dari router. Bisa kebuka halaman loginnya? Bisa? Kelihatan? Minta dia username sama password. Kelihatan seperti ini? Kelihatan ya? Ketik 192.168.0.1. Dari HP pun kalian bisa mengkonfigurasi. Tapi kelemahannya ketika kita ganti password atau ketika ganti nama SSID, HP akan disconnect, harus connect ulang. Oke, ada yang masih belum bisa, belum muncul?
Apa titik sana? Titik 0, titik 1. Sudah connect ke WiFi TKJA 11 TKJA? Kalau sudah connect seharusnya bisa. Kalau belum pasti nggak mau. Tunggu ya. Tunggu dulu ah. Sudah. Saya lanjut lagi sedikit. Nah, oke, pastikan kalau mau login, pastikan connect ke WiFi 11 TKJA ya. Yang sudah bisa berapa orang yang udah muncul? Udah sempat tadi ke login ke 192.168.0.1. Udah connect ke. Oke, mungkin dibatasi ya, yang bisa login hanya sekian orang kemungkinan ya. Dia akan saya log out dulu. Oke, saya lanjut lagi sedikit ya. DHCP sudah, kemudian yang kita lakukan adalah merubah login defaultnya. Masuk ke menu System Tool, kemudian password. Oke, banyak yang akses nih. Pasti karena banyak yang akses ya. Coba disconnect dulu lah. Disconnect dulu ya, biar saya bisa buka. Disconnect dulu semua. Sudah disconnect semua? Ini HP saya yang belum. Oke, saya restart dulu akses pointnya. Mungkin karena banyak yang akses tadi down dia. Padahal kalau sesuai ring IP-nya dia harusnya bisa sampai 199. Tapi kenyataannya nggak bisa. Oke, tadi kita sampai ke System Tool, kemudian kita akan rubah password defaultnya sama user. Tadi kan usernya adalah admin, pakai login itu admin. Sekarang saya ganti dengan TKJA. Kita masukin dulu username yang lama admin. Password yang lama juga admin. Kemudian password yang user yang baru TKJA. Passwordnya 123456778. Confirm 123456778. Kemudian di save. Maka dia akan minta login ulang lagi. Tadi username-nya adalah TKJA. Passwordnya 123456778.
Oke. Sampai di sana konfigurasi secara manual dan sederhana sudah selesai. Jadi kalau kalian misalnya connect ke wifi manapun, pingin jahil gitu ya, coba-coba cek dulu HP yang kalian dapat, bukan HP ya, IP yang kalian dapat dari wifi tersebut. Kalau misalnya dapat IP seperti ini 192.168.31.10, default gateway-nya pasti ini. Terus sumber internetnya pasti ini 192.168.31.1. Bisa kalian buka langsung di browser 192, kemudian di enter. Kalau masih default ya, akan muncul halaman login seperti tadi. Akan muncul halaman login. Nah, kalau si pemilik wifi tidak mengubah info loginnya, maka pasti biasanya adalah admin atau user atau admin usernya, terus passwordnya 1 sampai 8. Kalau mau jahil ya bisa buka begitu. Kalau yang punya wifi masih pakai user yang default, itu kalau mau jahil ya. Tapi oke, ini sekarang tadi saya sudah ganti loginnya dengan TKJA, terus passwordnya 123456778. Sekarang saya coba login dengan admin, pasti nggak mau, karena sudah saya ganti menjadi TKJA, passwordnya 45678. Kalau udah benar pasti dia bisa login, karena masih ada kemungkinan orang yang punya wifi itu, kalau kita tahu passwordnya, kita login, terus kita cek alamat IP-nya, terus kita cari IP default-nya, terus buka di browser, ketik enter, muncul halaman login, coba kita masukin admin, ternyata bisa, berarti belum diganti. Nah, kalau saya coba wifi yang ada di sini ya,